Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas 5C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang beranggotakan Adinda Rafelia Sofyan Putri, Dea Mahdayana, dan Sri Wahyuni. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Bapak Dedi Mulia, MPD. Di sini ada pengertian dari tunanetra. Nah, dari segi bahasa, tunanetra terdiri dari dua kata, tuna dan juga netra. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, luka atau rusak. Sedangkan kata netra berarti penglihatan. Dengan demikian, tunanetra berarti buta. Tetapi buta belum tentu sama sekali gelap atau sama sekali tidak dapat melihat. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab terjadinya ketunanetraan. Nah, di sini faktornya itu ada dua. Yang pertama prenatal sebelum kelahiran dan juga postnatal setelah kelahiran. Yang pertama tadi ada prenatal. Nah, di sini prenatal yaitu masalah keturunan dan juga pertumbuhan seorang anak dalam masa kandungan. Yang pertama faktor yang keturunan. Di sini disebabkan oleh faktor keturunan terjadi dari hasil perkawinan bersaudara sesama tunanetra atau mempunyai orang tua yang tunanetra. Yang kedua di sini ada pertumbuhan anak dalam kandungan tunanetra yang disebabkan karena proses pertumbuhan dalam kandungan. Yang pertama di sini ada gangguan waktu ibu hamil. Yang kedua penyakit menahun seperti TBC sehingga merusak sel-sel darah. Yang ketiga di sini ada infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air. Itu untuk faktor prenatal. Nah, untuk faktor postnatal atau setelah kelahiran di sini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama kerusakan pada mata atau syaraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Yang kedua, pada waktu persalinan ibu mengalami penyakit gonorrhoe sehingga hasil gonorrhoe menular pada bayi. Yang terakhir di sini mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Nah, ini merupakan penyebab dari ketunanetraan pada seseorang. Layanan pendidikan dan kebutuhan anak tunanetra. Pendidikan formal bagi penyandang disabilitas di Indonesia memiliki dua model, yaitu model pendidikan sekolah segregasi dan inklusi. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra dapat dilaksanakan melalui sistem segregasi, yaitu suatu sistem yang terpisah dari anak yang masih memiliki penglihatan yang masih bagus dan integrasi atau terpadu dengan normal di sekolahan umum lainnya. Tempat pendidikan dengan sistem segregasi meliputi sekolah khusus yaitu SLBA, SLBB, dan lainnya. Strategi proses pembelajaran memiliki kesamaan dengan strategi pembelajaran anak pada umumnya, tetapi ketika dalam pelaksanaannya memerlukan modifikasi agar sesuai dengan anak yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan sistem inderanya yang masih berfungsi dengan baik sebagai sumber pemberi informasi. Anak tunanetra membutuhkan latihan khusus yang meliputi latihan membaca dan menulis huruf Braille, penggunaan tongkat, orientasi dan mobilitas, serta melakukan latihan visual atau fungsional pada penglihatannya. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indera penglihatannya, maka proses pembelajaran menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera peraba dan indera pendengaran. Oleh karena itu, prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat taktual dan bersuara. Contohnya adalah penggunaan tulisan Braille, gambar timbul, benda model, dan benda nyata. Sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti lunak JAWS. Untuk membantu tunanetra beraktivitas di sekolah luar biasa, mereka belajar mengenai orientasi dan mobilitas. Orientasi dan mobilitas diantaranya mempelajari bagaimana tunanetra mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat putih atau tongkat khusus tunanetra yang terbuat dari aluminium. Sekian video animasi ini dibuat, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.